Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Ilham dari Departemen Analisis Evaluasi Konsultan. Sebagai group leader, saya akan mewakili tim saya untuk menampilkan analisa kami kepada NHTSA berdasarkan data tahun 2021. Kesimpulan dari analisa yang kami peroleh ialah kecelakaan terbanyak terjadi di tiga negara bagian, yaitu Texas, California, dan Florida. Texas sebanyak 3.501, California sebanyak 3.475, dan Florida sebanyak 3.080. Dari kasus yang terjadi, kecelakaan juga terjadi pada siang hari dengan kondisi cerah, lalu kondisi jalan yang lurus. Mengapa itu mengapa itu terjadi? Oke, berdasarkan presentasi kecelakaan menurut jalan, kecelakaan terbanyak terjadi di kota sebanyak 56,7%. Lalu jalanan desa sebanyak 41,9% dan sisanya tidak terdaftar. Selanjutnya, kecelakaan berdasarkan hari. Dari grafik kita bisa lihat bahwa kecelakaan memiliki tren menonjak pada hari weekend. Di sini kita lihat kecelakaan tertinggi terjadi pada hari Minggu. Lalu kecelakaan terendah terjadi pada hari Selasa. Dan kecelakaan memiliki tren kenaikan saat memasuki hari weekend. Lalu, rata-rata kecelakaan berdasarkan hari. Dari grafik bisa kita lihat bahwa kecelakaan mengalami tren yang naik dan turun. Akan tetapi, kecelakaan dengan rata-rata tertinggi terjadi dengan kondisi siang hari. Bisa kita lihat, kecelakaan tertinggi terjadi mulai dari jam 10 pagi hingga jam 6, jam 4 sore. Kecelakaan juga mengalami tren kenaikan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Lalu pada sore hari mulai pukul 5 sore hingga jam 6 sore. Kejadian ini tentu sangat berhubungan dengan jam-jam produktif atau jam di mana saat kondisi jalan dilalui banyak pengendara. Selanjutnya, presentasi presentasi kepada kondisi pengemudi yang mabuk. Untuk kondisi pengemudi yang mabuk hanya sebesar 25,8% dari total kasus. Selebihnya sebanyak 74,2% itu adalah pengemudi yang tidak mabuk. Dari 10 negara tertinggi yang memiliki jumlah kecelakaan paling banyak, yaitu Texas, California, Florida. Mari kita bedah mengapa kondisi ini bisa terjadi. Dari data yang kami peroleh sebagai data pendukung, ternyata populasi di tiga negara tersebut ternyata sangat ternyata juga memiliki populasi terbanyak di Amerika. Bisa kita lihat. Selain itu, ternyata populasi jumlah kendaraan yang terdaftar juga sangat banyak. California dengan jumlah 39 juta, diikuti dengan jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 35 juta. Diikuti Texas dengan 29 juta populasi. Diikuti dengan jumlah kendaraan yang terdaftar sebanyak 28 juta.
Lalu diikuti Florida sebanyak 21 juta populasi, diikuti dengan 23 juta kendaraan terdaftar. Bisa kita simpulkan bahwa Florida untuk satu orang berkemungkinan memiliki lebih dari satu kendaraan. Oke, kita lanjut. Dari kondisi berikutnya, jumlah kecelakaan ternyata terjadi dominan di kondisi jalan yang lurus sebanyak 75,2%. Lalu diikuti yang lain-lain. Dari kondisi jalan yang lurus, kita bedah lebih dalam lagi. Angka menunjukkan sebanyak 63% atau 16.813 kejadian merupakan kejadian pada jalan yang lurus dan melibatkan kecelakaan tunggal. Diikuti kondisi jalan lurus dengan kecelakaan double sebanyak 29,1%. Sebanyak 7% lainnya itulah lebih dari 2 kendaraan. Ini sangat menarik. Ternyata jumlah kecelakaan pada jalan lurus didominasi oleh kejadian pada kecelakaan tunggal. Data pendukung berikutnya menunjukkan total klaim asuransi terbanyak juga terjadi pada 3 negara dengan total kecelakaan dan penduduk juga kendaraan terdaftar terbanyak. California, Texas, dan Florida. Oke, dari data yang kami sajikan, kami menemukan bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan mayoritas kecelakaan tunggal, yaitu sebesar 19.618 kasus atau 55,53% dari total kejadian. Untuk menurunkan kecelakaan tunggal sebesar 20%, maka perlu dilakukan 1. Menerapkan kebijakan pembatasan ganjil genap pada 3 negara bagian yang memiliki jumlah volume kendaraan dan kecelakaan tertinggi, yaitu Texas, California, dan Florida, karena 56% kecelakaan terjadi di jalan perkotaan. Lalu, kedua, meningkatkan patroli petugas mulai jam 7 hingga jam 6 sore di hari weekend, di mana pada jam dan hari tersebut menyumbang kasus tertinggi pada kecelakaan. Ketiga, penambahan alat pengawas kecepatan setiap 6 miles. Karena angka kecelakaan tertinggi merupakan kecelakaan tunggal pada jalan lurus. Keempat, menggunakan teknologi identifikasi perilaku berkendara abnormal untuk meminimalisir 25% angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Kelima, membangun rest area di setiap 20 miles. Jika pengemudi lelah atau mengantuk, maka bisa beristirahat. Karena kecelakaan sering terjadi pada jam-jam produktif. Keenam, menyediakan fasilitas hotline bebas pulsa untuk bantuan yang dapat dihubungi selama 24 jam, agar membantu pengemudi yang memiliki kendala di jalan tol. Yang ketujuh, meningkatkan kampanye safety driving dengan penayangan iklan pada media cetak atau media digital, sehingga informasi dan himbauan juga kampanye tersebut dapat diakses oleh banyak orang. Semoga rekomendasi ini dapat membantu NTHSA dalam membuat kebijakan yang dapat berdampak pada pengurangan angka kecelakaan pada tahun berikutnya. Sekian dari kami. Terima kasih.